Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa 'aqbil sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Mu'asyiral muslimin jama'atin rahimakumullah. Mari bersama-sama kita semua di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, senantiasa bertekad untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berupaya menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap agar selepas salat Jumat ini selesai, benar-benar iman dan takwa kita meningkat signifikan. Kita menjadi hamba Allah yang benar-benar muttaqin, sehingga makna dan pengaruh salat Jumat kita yang kita jalankan di siang ini benar-benar kita rasakan sebagai hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jama'atul rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, kami selaku khatib akan menyampaikan 3 karakter dan sifat baginda Rasulullah SAW yang sangat mulia, yang Allah telah mempertegas dalam surah At-Taubah ayat 128. Ayat ini begitu sangat terkenal dan sering dibaca oleh kita umat Islam. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, telah datang seorang rasul di antara kalian semua, min anfusikum, merupakan bagian di antara kita semua, yang punya karakter yang sangat istimewa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma anittum. Dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat sangat berat rasanya akan penderitaan kaumnya, penderitaan bawahannya, penderitaan di antara kita semua selaku umat manusia,
dan bahkan selaku umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sosok pribadi yang amat sangat luar biasa. Dia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan sedih manakala ada sahabatnya yang sedih, merasakan susah manakala ada saudara sesama muslim dan siapa saja yang dilihatnya susah, dan juga merasa senang, bangga, bahagia ketika melihat sahabatnya bahagia. Kebahagiaan kaumnya juga kebahagiaan Rasulullah SAW. Penderitaan kaumnya juga penderitaan yang dirasakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini sosok seorang Rasul, bahkan sosok seorang pemimpin yang menjadi teladan bagi kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia baginda Rasulullah SAW amat sangat perhatian kepada nasib sahabatnya dan nasib umatnya. Sampai baginda Rasulullah SAW ketika menjelang ajalnya, saat kemudian malaikat Israel mencabut nyawanya, merasakan bahwa orang saat sakaratul maut begitu sangat susah dan berat, sakitnya luar biasa. Nazar Rasulullah SAW saat itu, baginda Rasulullah kemudian menjerit, "Ya Allah, begitu beratnya dan sakitnya ketika sakaratul maut. Seperti ini susahnya orang ketika mau meninggal dunia. Ya Allah, jangan sampai penderitaan dan sakaratul maut yang dirasakan rakyatku, bawahanku, dan kaumku seperti ini ya Rasul, ya Allah. Maka semua sakit yang dirasakan, sakaratul maut yang diderita oleh kaumku, biar saja saya yang menanggungnya Rasulullah. Semua beban sakit yang dialami oleh umatku, biar saya saja yang menanggungnya ya Allah. Jangan sampai ada di antara umatku menderita seperti ini, biar semua penderitaannya saya yang menanggung ya Allah. Itulah ungkapan baginda Rasulullah SAW yang diingat adalah ummati, ummati, ummati. Beliau menjelang ajal yang diingat adalah umatnya. Kalau ada sosok di antara kita semua, bahkan seorang pemimpin merasakan penderitaan yang amat sangat dalam ketika melihat rakyatnya bawahannya menderita, maka itu salah satu karakter yang mencontoh baginda Rasulullah SAW. Kalau ada di antara kita yang kemudian punya empati yang luar biasa kepada saudara kita sang muslim, kalau ada saudara kita menderita, kita ikut menderita. Kalau ada saudara kita senang, kita juga bangga dan senang. Maka itu sebuah karakter yang kemudian kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Manakala belum, maka sesungguhnya tidak mungkin kita bisa mencontoh 100% karakter yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, itu yang dirasakan baginda Rasulullah. Amat sangat berat ketika melihat saudaranya, melihat kaumnya, melihat rakyatnya, melihat umatnya menderita. Sehingga ini yang kemudian Allah memuliakan baginda Rasulullah SAW. Kalau kemudian ada orang yang saat nazar meninggal dunia, lalu kita melihatnya sepertinya tidak sakit, barangkali sakitnya sudah diambil semua oleh Rasulullah SAW. Penderitaannya saat nazar sudah diambil semua oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga terasa tidak sakit. Itulah yang kemudian yang harus kita contoh pribadi Rasulullah yang amat sangat unggul dan agung.
Yang kedua, karakter baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum. Baginda Rasulullah amat sangat perhatian pula terhadap kondisi iman dan amal soleh kita, terhadap iman kita. Jangan sampai ada di antara kita umatnya itu yang terjerumus kepada kemusyrikan, yang jauh dari akidah yang benar, yang tidak mengenal kalimah la ilaha illallah, dan juga tidak melakukan amal-amal soleh. Perhatian Rasulullah begitu amat sangat dalam. Rasulullah kemudian memperjuangkan Islam sampai akhir hayat. Seluruh kehidupan baginda Rasulullah SAW adalah dalam rangka mengajak orang mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan manusia minadz dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya Islam, dari kekafiran menuju Islam, dari kegoblokan akhlak menuju akhlak yang mulia, yaitu contoh baginda Rasulullah SAW. Karena itulah baginda Rasulullah mengajak agar semua umatnya itu masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Sampai baginda Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata, setiap umatku pasti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang-orang yang tidak mau masuk surga. Kemudian baginda Rasulullah ditanya oleh sahabat, kila wa may ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ada orang yang tidak mau masuk surga itu amat sangat aneh, siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang mengikutiku, mengikuti ajaranku, dialah orang-orang yang masuk surga bersamaku. Wa man asani faqad aba, dan siapa orang yang berpaling dari ajaranku, dia sesungguhnya orang-orang yang tidak mau masuk surga bersamaku. Sehingga kita ini ingin diselamatkan oleh baginda Rasulullah SAW nanti bersama-sama masuk surganya. Bahkan nanti kita akan mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah SAW ketika tidak ada pertolongan kecuali syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Manakala kita senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah, manakala kita senantiasa menyebut asmanya dengan berbanyak bacaan salawat atas baginda Rasulullah SAW. Dan pribadi Rasulullah yang unggul yang ketiga adalah bil mu'minina raufur rahim. Dia baginda Rasulullah SAW terhadap kita orang-orang yang beriman pada khususnya. Rasulullah sangat punya karakter raf'ah, sangat penyantun, dan Rasulullah amat sangat penyayang bagi umatnya. Rauf ar-Rahim adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini, sifat ini dipinjamkan oleh sifat karakter baginda Rasulullah SAW yang amat penyantun kepada umatnya, amat sangat perhatian lebih khusus kepada umatnya, dan amat sangat kasih sayang kepada umatnya. Siapapun umatnya yang ingin mendapatkan syafaat akan diberikan syafaat. Siapapun umatnya yang ingin masuk surga diberikan garansi akan dimasukkan surga dengan cara senantiasa mengikuti langkah jejak baginda Rasulullah SAW. Dan apapun yang telah Rasulullah korbankan untuk umatnya itu bukan pencitraan, bukan karena ingin dipuji dan dipuja, tapi benar-benar tulus ikhlas ingin mengajak semua umatnya ini selamat bahagia dunia dan akhirat. Dan Rasulullah selalu memberikan solusi yang terbaik kepada umatnya, solusi yang terbaik kepada siapa saja yang ingin masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Maka miliki tiga karakter ini, selalu baca diulang-ulang surat At-Taubah ayat 128 agar benar-benar
ayat ini terhunjam dalam diri kita, kemudian tidak hanya kita hafal, kita dalami maknanya dan maksudnya, lalu kemudian menjadi karakter kepribadian kita dalam kehidupan kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Terlebih manakala kita kemudian menjadi seorang pemimpin, apakah pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, bahkan pemimpin negara sekalipun, manakala punya 3 sifat dan karakter unggul yang dimiliki, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bisa dipastikan orang ini akan nanti bersama Rasulullah akan masuk surga dengan surga yang tertinggi. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencontoh semaksimal mungkin apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahmatullah. Dalam khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kasih sayang-Mu kepada kami semua, ya Allah. Berikan kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang tunduk patuh melaksanakan semua perintah-Mu dan menjauhi semua larangan-Mu, ya Allah. Kalau ada di antara kita, kami semua yang masih jauh dari-Mu, ya Allah, dekatkan, ya Allah, menjadi hamba-Mu yang senantiasa istiqomah melakukan ketaatan, beribadah kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan di antara kami, ya Allah, semuanya hamba-Mu yang mencintai-Mu, ya Allah, mencintai Rasul-Mu, ya Allah, mencintai kitab-Mu, ya Allah, dan mencintai semua orang Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau ada di antara kami yang punya urusan apapun, berikan jalan keluar yang terbaik, ya Allah. Kalau kesulitan masalah ekonomi, berikan rezeki yang berkah, ya Allah. Kalau ada di antara kami yang sakit, sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز
sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.